Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahum fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelonggaran untuk bisa menghadiri kajian buka bersama di Masjidul Walidain ini. Sore ini saya akan menyampaikan tema tentang mengenai mustahabatus siyam, hal-hal yang disunahkan ketika seorang melaksanakan puasa Ramadan. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai apa saja yang disunahkan ketika puasa, kami mulai dulu yang pertama tentang kenapa ada amalan-amalan yang disunahkan. Kenapa seorang dianjurkan menjalankan yang sunnah? Contohnya dalam sholat ada sunnahnya sholat, puasa ada sunnahnya puasa. Dalam aktivitas ibadah kita ada beberapa ibadah yang di sana ada yang rukun yang harus dilaksanakan, ada yang syarat sahnya, ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat sah itu terkait orangnya, syarat wajib terkait sebelum masuk ke ibadah itu. Rukun ketika sudah masuk ibadah. Lah sunnah ini ibadah yang sesuatu yang dilaksanakan itu menambah kesempurnaan. Maka pertanyaannya, apa tujuan dari amalan-amalan sunnah? Yang pertama, ziyadatul fadli wal ajri, bertambahnya anugerah dan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan biqauli ta'ala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa manusia dibuat berbeda-beda ya? Quran mengatakan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau seandainya Allah menghendaki, Allah jadikan kalian umat yang satu. Tetapi Allah menghendaki supaya menguji kalian dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Ada yang diberikan ilmu, ada yang diberikan harta, ada yang diberikan pikiran, ada yang diberikan tenaga ya. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Maka dinamika, variasi atau bermacam-macamnya pekerjaan manusia dan kecenderungan manusia itu justru malah menjadi hikmah. Di sana ada fastabiqul khairat. Saya nggak bisa bayangkan ya, kalau seandainya di dunia ini semua tukang bangunan semuanya, siapa yang memakmurkan masjid ya? Kalau semuanya hanya bisa ngaji aja, siapa yang membuat pondasi, siapa yang masang kubah? Itu hanya orang yang ahli. Maka ini masing-masing berlomba-lomba kebaikan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jangan dibalik ya. Yang biasa ceramah suruh ngecor ya. Yang biasa ngecor suruh ceramah, nanti malah ama ba'du aja ya. Jadi semua itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu artinya bukan berarti harus satu bentuk, satu macam, tapi bermacam-macam, tetapi menuju kepada sebuah harmonisasi, sebuah keselarasan seiring dan seimbang. Jadi semua saling memberikan sahamnya kepada dakwah, sahamnya kepada masyarakat.
Yang ketiga, yazidul fardhu husnan wa kamalan. Amalan sunnah itu menjadikan amalan yang fardu semakin sempurna dan semakin baik. Maksudnya kadang orang punya amal ibadah yang wajib itu terasa masih ada kekurangan, disempurnakan dengan ibadah yang sunnah. Tetapi ibadah sunnah ini jangan disalahpahami. Misalkan orang tidak puasa Ramadan diganti puasa Senin Kamis, nggak bisa, ya. Nggak bisa. Orang nggak sholat wajib hanya sholat sunnah, nggak bisa. Sholat sunnah itu menyempurnakan, membaguskan yang wajib. Itu kalau yang wajib sudah dilaksanakan. Orang kalau mau nambal pakaian berarti pakaiannya sudah ada, dan pakaiannya nggak ada, apa yang mau ditambal? Orang mau ngasih pakaian dengan aksesoris, itu kalau pakaiannya ada. Kalau nggak ada pakaiannya dipasang di mana? Makanya sunnah itu adalah untuk yang sudah ada, itu yang wajib itu menjadi diperindah, ya, dikasih aksesoris yang indah, semakin baik, semakin sempurna. Yang keempat, melakukan amalan sunnah ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 4 poin tentang tujuan dari amalan sunnah. Terakhir, sebagai penutup untuk materi kajian buka bersama hari ini, yaitu hari Senin Wage, ya, tanggal 3 Maret 2025, bertepatan 3 Ramadan 1446 ini, di Masjid Birrul Walidain Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan sampaikan tentang mengenai apa saja yang disunahkan dalam puasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa ini jangan disalahpahami. Maksudnya adalah ketika sudah masuk waktu buka, patokannya bukan orang tua adzan, ya. Mau adzan bisa telat 10 menit baru adzan mungkin. Maksudnya kalau sudah masuk waktu sholat maghrib, itu sudah disunahkan menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa juga jangan diartikan jam 5 sudah kelaparan nih, udah nggak betah langsung. Nah, katanya menyegerakan berbuka, bukan, ya. Jadi menyegerakan berbuka itu bukan berarti bukanya sebelum maghrib, bukan. Tapi ketika sudah maghrib masuk waktu, segeralah takjil, minimal makan yang ringan. Ya, air putih 1 gelas, kurma 3 butir, ya. Jangan takjil 2 mangkok kolak, ya. Nasi, sayurnya 2, semuanya lauknya dimakan semua. Ini bukan takjil. Kalau takjil itu yang ringan-ringan dulu. Yang kedua, takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Yaitu disunahkan seorang sahur itu diakhirkan. Jangan sahurnya gasih. Sahur habis tarawih witir jam 9 makan lagi sahur. Itu bukan sahur mindun. Yang ketiga, tarkul hujri minal kalam, meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan yang kotor, memaki, meremehkan, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan, ya, itu disunahkan ketika seorang berpuasa. Yang keempat, iktsar min qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Maka di Ramadan ini jangan lupa minimal sekali kita khatam, ya. Tapi kalau ulama-ulama dulu mereka Ramadan ini harus dua kali lipat dari hari biasanya. Imam Syafi'i di luar Ramadan khatam Quran sehari 1 kali. Di Ramadan beliau khatam sehari 2 kali. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nggak ngerti, ya. Kalau jangankan sehari 2 kali khatam, sehari sekali khatam pun nggak bisa bayangkan bagaimana bacanya. Yang kelima, iktsar min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya ketika puasa sangat dianjurkan kita memperbanyak zikir kepada Allah. Kenapa demikian? Supaya kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari hawa nafsu, dijaga dari godaan setan, dijaga dari godaan iblis, baik iblis yang dari golongan jin
atau iblis setan dari golongan manusia. Jadi setan itu ada dua ya. Ada setan berkepala jin dan setan berkepala manusia. Tapi kalau setan berkepala manusia biasanya kalau dikatakan setan marah-marah. Itu yang kelima. Yang keenam, iktsaru minas shadaqat, memperbanyak memberikan sedekah. Itu juga sangat dianjurkan ketika Ramadan. Khususnya ketika Ramadan. Rasulullah ketika beliau di bulan Ramadan, beliau memperbanyak memberikan sedekah. Itu yang Rasulullah lakukan selama bulan Ramadan ketika puasa. Yang ketujuh, ad-du'a indal iftar, berdoa ketika berbuka puasa. Jadi ketika buka puasa, selain kita dianjurkan tentu doa buka puasa, yang kedua adalah ketika buka puasa itu doanya kita makbul ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah beliau berkata, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turaddu. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa ada doa yang tidak pernah ditolak. Maka kalau kita sedang buka puasa, jangan hanya fokusnya kepada makan saja, makan minum saja, tetapi berdoalah dulu. Doalah untuk kebaikan kita, keluarga kita, saudara kita di Palestina, saudara kita di Suriah dan yang lain yang sedang bergejolak konflik, saudara kita di tempat di Indonesia, di bagian Indonesia lain yang saat ini mereka sedang dalam kondisi susah. Saudara kita yang kemarin, yang terbaru kemarin, Sritek itu kan termasuk pernah menjadi macan Asia, pabrik tekstil yang besar. Karyawannya itu 10.000 ada. Kemarin 12.000 orang di PHK semua karena sudah tidak mampu. Omsetnya, asetnya 10 triliun, tetapi hutangnya 28 triliun. Akhirnya Pengadilan Negeri Semarang mengatakan ini sudah pailit. Maka kita doakan mereka yang sekarang sedang menderita, sedang dalam kondisi susah ya, karena kehilangan pekerjaan, semoga segera dibuka pintu pekerjaan mereka. Yang sedang tidak punya pekerjaan, nganggur ya, diberikan kemudahan mendapatkan pekerjaan setelah puluhan tahun yang lama. Termasuk mereka yang tinggal di sekitar Sritek itu kan ada yang penjual nasi, ada yang mereka punya kos-kosan, punya pak sembako, itu sangat terasa sekali. Kenapa? Karena pelanggan mereka adalah para pegawai Sritek. Maka karena itu mari, itu adalah bagian pengalaman ya, sejarah ya. Jadi kita ini doa terbaik kita itu untuk saudara-saudara kita ya, yang termasuk kita juga. Coba semoga Allah berikan kemudahan kita semuanya, dimudahkan untuk bagaimana mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah, dan tentunya rezeki yang bisa mengantar kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama orang kaya. Ada orang kaya yang bisa masuk surga seperti sahabat Utsman, sahabat Abdurrahman bin Auf. Tapi ada juga kekayaan justru jelontrong ke orang ke neraka. Qarun kayanya luar biasa, tetapi itu dia menjadi penghuni neraka. Kenapa? Kelak, karena dia orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang disunahkan ketika puasa adalah melakukan sholat malam, baik itu sholat tarawih atau sholat tahajud. Kalau tarawih ini langsung setelah isya ya. Kalau tahajud ini patokannya setelah bangun tidur. Kalau kita misalkan tarawih kemudian witir, malamnya bangun sholat lagi nggak apa-apa. Namanya kita sholat tahajud ya. Ditambahkan 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, terserah yang kita mampu, itu dianjurkan ya. Tetapi jangan melakukan witir lagi karena sudah witir ya. Karena semalam tidak boleh ada, kata Rasulullah, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sebaik mari kita tutup untuk tausiah buka bersama ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti setelah buka puasa kita sholat maghrib di sini dengan saya ya. Dan setelah itu nanti untuk sholat isya dan sampai witir bersama dengan Ustadz Aam Firjatul Azhar dari SPD ya, dari Menara Quran. Mohon untuk yang
memungkinkan berjamaah untuk atau mungkin warga yang belum dijauh ya, segera dijauh ke sini biar bisa meramaikan sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.